Dragon mana nih? Si Ji ya? Janjian mau syuting. Tuh, udah pada siap tempatnya. Coba samperin dah ke rumahnya. Nah, ini dia nih. Waduh, pemirsa, mohon maaf kalau datangnya telat nih saya nih. Tadi saya habis pulang tahlilan, ya mungkin pada nyariin kali ya. Habis pulang tahlilan dulu, ya maklum kalau lagi musim orang meninggal begini juga. Ya, yuk kita ikutin, kita ke sono yuk. Tapi udah siap nih, udah siap syuting. Udah rapi nih tuh. Oh iya, rapi. siap. Nah, coba ganteng nggak? Coba ganteng. Oh iya, ganteng. Kan? Ayo. Ya, ayo kita datang kita kesini nih. Bang Benz Bodornya nanti kita akan temuin, ya. Nah, ini nih tinggal nunggu yang pada datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, empok, encang, cinya, babe. Kembali lagi bersama saya Bang Ji. Salam terang buat seluruh warga masyarakat Indonesia. Kembali lagi di channel Petualangan CGI. Kita masih di Tanah Jakarta. Kita akan ngebahas tentang budaya Betawi. Masih kita bersama bintang tamu yang sangat legendaris, spektakuler, ya, yang seperti kemarin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Tongkatnya di mana? Saya punya tongkat ini. Gue lupa. Nama itu udah tua. Duduk di toples duduk. Duduk di bangku. Ya Allah. Tahu nggak nih rengginang? Oh, rengginang. Rengginang ini rangkaian rengginang. Tuh rangkaian rengginang ting. Ngomong-ngomong game udah kagak digiginya pemirsa. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Ya, Bang Benz, baik. kayaknya muka ceria banget ini. Ceria, kita harus ceria. Wah, terang. Wah, terang, mantap banget ya pokoknya ya. Yang penting sehat afiat. Kalau gue bukan sehat walafiat. Apa tuh? Sehat wal mercy. Wah, sehat banget. Oh, afiat udah lama, Mercy ya. Itu nama-nama mobil. Bener-bener. Baik pemirsa, kita akan ngulik-ngulik bagaimana pengalaman Bang Benz Bodor ini dalam dunia seni Betawi. Ini yang sangat luar biasa. Teman-temannya, kerabat-kerabatnya udah pada kagak ada, udah pada di alam kubur. Kita akan bertanya-tanya, kita kulik bagaimana pengalaman dia. Nah, ini udah makan belum? Nah, makan udah dua piring. Nah, makan udah 2 piring tuh, coba ini kagak makan nasi. Ternyata alhamdulillah ini seniman satu-satunya yang makan piring katanya. Makannya 2 piring sama 1 sendok. Baik, Bang Benz, ya. Ini saya pengen, kemarin kita di episode pertama kita udah ngebahas tentang musik Betawi, namanya Gambang Kromong. Itu musik daripada Betawi. Biar semuanya masyarakat Indonesia biar pada paham, ya. Nah, sekarang pengen nanya-nanya sedikit, boleh Pak kagak ini? Boleh aja. Gue nanti dantain. Nah, ini didantain katanya, didantain tuh. Jadi kita ngebahas sedikit bagaimana Bang Benz ini di tahun 80-an bergelut di bidang seni, ya, baik dalam lenongnya, musik gambangnya dan lain sebagainya. Yang kita bahas terserah dah, mau cerita dari mana dulu kek, udah dari mana aja. Ya, pengalaman dari manis dulu nih, pengalaman yang manis nih. Pengalaman manis gue gini ya. Dulu gue pernah ini suruh ngebahas Betawi tempo dulu sampai tempo sekarang. Oh, gitu. Tempo ya itu ya? Tempo dulu. Oh, tempo ada, tempo Jadi kagak? diperbarui Betawi yang dulu sama yang sekarang. Oh, iya. Contohnya dari hiasan-hiasannya musuh perbarui. Diperbarui. Dinas Kebudayaan DKI. Kalau hiasan itu ornamen tuh ya? Ya, ornamen hiasan apa inian yang ganti-ganti apa namanya tuh? Lampion. Lampion namanya. Jadi lampion dulu kan ada ikan-ikan, ada rantai-rantaian gitu ya. Nah, kalau sekarang kagak lampion diperbagus. Oh, sekarang dirubah jadi apa nih? Jadi apa nih? Hah? Bukan, jadi lampion yang bagus. Oh, jadi lampion. Kalau dulu mah ikan gitu. Sekarang udah jadi lampion kandang burung dirubah. Oh, kandang burung, lampion kandang burung tuh. Lampion kandang burung. Kandang burung dirubah jadi lampion. Bagaimana? Itu. Dulu gua pernah diangkat sama Dinas Kebudayaan DKI, namanya Pak Toto Cokro.
Pak Toto Cokro. Itu tahun berapa tuh menjadi di kepala dinas? Zaman Cangatok. Ya, gue pernah pengalaman jadi apa tuh? Yang asal makan pasti ikut. Apa namanya? Apa tuh? Organisasi apa tuh pakai baju belang-belang? Ampi. Oh, Ampi. Asal makan pasti ikut. Namanya Ampi. Ampi. Ya. Jadi ikut tuh di organisasi itu. Dulu gua ngawal namanya Menpars Postel tuh yang kayak Belanda, orangnya yang tinggi. Oh. Nah itu gua ngawal dia pernah tuh. Apa? Menpas Postel. Menpas Postel. Itu yang digulung-gulung yang kalau cuma pastel. Oh, Ramadan paling laku pastel itu ya. Bukan pastel, saya kira begitu digulung-gulung. Gua ngawal dia tuh. Ngawal Pak Agung Laksono. Waduh. Wah, jadi bukan hanya seniman tapi juga pengawal. Nah, ntar di sini saya pengen ngawal dia karena jalannya udah kagak kuat pemirsa. Nah, ini kita tadi pengen ngebahas tentang dunia seni. Ketika Bang Benz Bodor ini lagi tampil, kan pasti ada yang manis, ada yang getir, ada yang pahit, ada yang benar-benar asam pahit dan lain sebagainya kan, asam garamnya. Dulu pernah gua ngelawak. Dulu lomba lawak DKI. Lomba lawak Sejabodetabek. Alhamdulillah gua menang juara satu. Bagaimana kurang hebat? Sejabodetabek pesertanya 3 yang 2 sakit kali. Nah, terus begitu gua menang tapi gua kagak naik, cuman menang melawak aja. Gitu. Yang lain pelawak-pelawak lain kok pada nongol di TV. Lah gua mah kagak. Ya, terus pengalamannya apa lagi yang manis nih? Ya banyak lah. Dari juara terus juara menang ngedekor di sana di Beos gua ngedekor gitu. Oh, Beos itu sini kan sini ya. Lomba seni Betawi juga. Oh, no kota. Oh, di kota, ya kota Beos sono. Lomba juga yang menang ternyata sudah Jabodetabek itu Jakarta Timur yang menang. Yang menang Jakarta Timur. Jakarta Timur. Yang ngedekor gua. Perwakilan dari mana nih? Perwakilan Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur tuh menang lagi tadi lomba lawak juara 1, lomba dekor juara 1. Ini kagak pernah ada kalah-kalahnya nih. Menang mulu. Menang mulu. Nah, kalau di itu kan tadi manisnya tuh menang mulu juara mulu, berarti sekarang ada nggak yang pengalaman getir, sakit, sedih yang dialamin saat ngedekor dalam dekorasi ornamen Betawi dan juga dalam lenong, dalam ngelawak atau dalam musik gambang dan lain sebagainya, ada gak? Nah, ada ya. Kalau soal begitu mah lagi ngelawak lah kagak diketawain, kagak ada yang nonton. Kagak diketawain? Kagak ada yang nonton, ngelawak sama bangku. Wah, terus lumayan. Yang ada anak-anak buat ngelawak aja mana bocah. Yang hajatan itu jadi yang kondangan udah pada pulang. Udah pada pulang, gue suruh main. Yang ngelawak sama siapa yang gue lawakin. Terpaksa ada bocah pada nonton ya gue ngelawakin bocah aja. Tapi untungnya luar biasa. Iya. Bocah pada ketawa. Coba kalau diselpetin bocah. Iya. Ya anak-anak seneng. Oh, seneng gak diselpetin kagak? Abang Ben Bodor. Wah, Bang Bodor. Lucu ya kan? Ya lucu di mana? Kalau lucu pulang. Gue bilang kalau lucu mah pulang. Oh, lucu pulang. Oh, iya. Lucu pulang. Jadi itu di seni lawak ya, memang Betawi ini pemirsa identik dengan ngebanyol. Masih banyak nih yang kita bakal kulik, yang kita bakal tanyain kepada Bang Benz Bodor ini. Diantaranya adalah, tahu nggak sih sejarah tentang silat Betawi nih? Kan yang sekarang nih palang pintu dan silat-silat lagi pada booming di mancanegara ini, khususnya silat-silat yang ada di tanah Betawi sudah merana ke tingkat dunia sangat luar biasa, Bang Benz. Ya, nama silat Betawi ya. Nah, itu kalau silat Betawi itu disebut beksi, yang apa? Ininya berantemnya jarak dekat. Kita jangan dekat-dekat, ntar jadi main pukul. Iya, main pukulan jadi. Wah, itu iya. namanya beksi. Oh, beksi. Itu beksi itu dari Betawi Dari apa Cina. bukan? Dari Cina ya? Cina. Oh, perpaduan lagi. Berarti Perpaduan. memang itu semuanya dari kebudayaan Cina. Berarti emang Betawi ini kagak punya seni yang budaya dong? Ada. Oh. Ini kayak ondel-ondel. Oh, ondel-ondel. Ondelnya gue sedih banget ondelnya pada ngamen. Ya Allah. Itu kan seni budaya kita sendiri. Jadi buat ngamen kita. Bagaimana orang Betawi kagak jadi kelihatannya kagak maju, malah mundur. Oh, jadi Bang Benz ini nggak setuju nih akan adanya ondel-ondel yang di belakang meme? Kagak setuju banget. Nah, kalau nggak setuju, saya pengen tahu sejarahnya ondel-ondel dulu dah. Nah, itu ondel-ondel itu asalnya dari mana nih? Ya itu emang kesenian Betawi. Nah,
Jadi begini, itu ondel-ondel kayak kesenian Bali itu apa namanya, ogo-ogo. Ogo-ogo, patung tuh ya. Patung ogo yang serem-serem. Jadi itu untuk apa, menangkal. Ondel-ondel untuk menangkal. Menangkal apa, istilah roh-roh yang kayak gitu dulu. Nggak tahunya. Makanya banyak ondel-ondel itu yang bercaling. Jadi buat nakut-nakutin lagi, ngelawan. Bercaling gimana dua? Mandua caling mah kalau caling semua bukan gitu, bukan caling. Itu benarnya mana? Itu namanya sapo. Sapo itu. Itu namanya bukan caling, tonggos namanya ya. Iya, benar. Tapi berarti dengan caling itu semua itu untuk mengusir roh halus. Asal muasalnya tuh ya. Asal muasalnya. Maka dibuat jadilah kesenian atau untuk menakut-nakuti patung, dari patung itu, patung ondel-ondel. Nah itu kesenian Betawi. Jadi sebuah seni jangan dibuat ngamen. Nah, gue sedih ngeliatnya. dulu ondel-ondel itu dibuat dan diperuntukkan buat apa tuh, acara apa tuh? Acara tertentu, pembukaan, bisa dibuat seremoni. Kalau kayak Bali mah janur gitu. Nah dia di itu di pinggir. Di pinggir tuh, bakal pajangan doang. Nah, tapi itu saya lihat dulu, kita lihat video-videonya dari berbagai macam media. Yang saya tahu sejarahnya itu kan ada musiknya tong tong tong. Nah itu musiknya untuk musik roh halus apa gimana tuh? Sama gitu. Berarti bukan buat pajangan doang nih. Buat pajangan doang, diarak-arak. Diarak-arak. Nggak mabuk kan tapi? Nggak mabuk dia. Makanya kalau gue pengen tuh yang lagi pada ngamen itu gue lemparin putung, kan dia nyeker. Nanti pada nginjak puntung tuh. Ondel-ondel. Emang begitu tuh ya. Nah, ondel-ondel jejingkrakan kerak. Palanya nyale berkobaran. Begitu ya. Iya, betul. Yang ngarap pada kebingungan disiramin air comberan. Emang gak ada air lagi, tadi mau pakai air galon, dulu gak ada jualan galon. Itu gara-garanya dilemparin puntung dia. Lemparin puntung, dijingkrakan jadinya tuh. Palanya nyala berkobaran. Palanya nyala berkobaran. Jadi ini adalah pesan buat kita para seniman-seniman Betawi. Ternyata kagak setuju kalau ondel-ondel yang ada di tanah Jakarta ini dibakal ngamen. Semuanya ini pesan buat seluruh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yuk kita bareng-bareng kita jaga budaya kita, supaya mencari makan melatih di waktu pagi, adat budaya kudu kita lestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita jaga nih seni budaya, jangan sampai orang-orang luar yang kagak punya budaya ngakuin kita punya budaya. Jadi kita apa itu namanya, jaga ya? Menjaga. Nah, kita menjaga, kita lestarikan seni budaya Betawi. Apalagi ini nih. Ini seniman yang udah jarang nongol di TV karena TV-nya kesempitan. Begitu. Besok saya ajak nongol di CCTV Indomaret. Ya kita berada-ada aja gitu. Ya ada. Jadi ini salah satu seniman yang memang rada-rada kurang ini karena udah ya faktor usia kurang lebih 96 97 nih usianya ya. 100 kurang. Lah, 100 kurang mungkin banyak. Jadi terima kasih Bang Benz Bodor ini sudah menceritakan tentang sejarah dalam dunia seni Betawi, baik lenong dan lain sebagainya. Tadi kemarin kita udah bahas di episode sebelumnya sejarah Gambang Kromong. Lalu tadi udah disinggung sedikit silat yang dikenal adalah kebanyakan beksi ya, beksi dari Betawi pinggiran, juga perpaduan antara Betawi dengan Cina. Bang Benz Bodor ini terima kasih, kita doain mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, sop jamur sama sop kaki, panjang umur, banyak rezeki ya. Jadi pesan-pesannya buat generasi muda apa nih tentang kesenian Betawi? Tolong diangkat itu seni kita, dilestarikan, dicintai, jangan didiemin aja. Banyak seni-seni lain itu harus diangkat ya, begitu. Jadi baik pemirsa, kita cintain budaya kita jaga, kita lestarikan budaya kita, jangan budaya orang luar, tapi kita Indonesia banyak beraneka ragam budaya, khususnya di tanah Betawi. Terima kasih sudah bersama dan mendukung channel kami. Jangan lupa, yuk kita berlangganan subscribe, like, and share, dan terus pantengin terus daripada channel kita, yaitu Petualangan CGI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini orang sakti banget. Kemana dia pergi ya? Waduh, emang Bang Benz Bodor apa aja dia bisa. Sekarang dia ngilang, nyilem di laut
nimbulnya di kebun. Kita cari di kebun pemirsa, ya. Kita cari di kebun ya. Mari kita cari kebun.